saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada KTKC pada hari ini. Pada kesempatan ini, tema KTKC yang mau saya bawakan pada hari ini adalah peran mahasiswa dalam menanggapi dunia politik. Diangkatnya tema KTKC ini pada hari ini pertama-tama untuk mengajak kita sebagai orang Katolik yang percaya akan Yesus Kristus untuk membahas tema kita pada hari ini. Politik adalah suatu aktivitas yang dipelihara, yang dibuat masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita satukan hati dengan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan dalam KTKC ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selamanya. Kita awali KTKC kita pada hari ini dengan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas rahmat dan tuntunanmu sepanjang kegiatan kami pada hari ini, dan Engkau senantiasa memperkenankan kami untuk berjumpa dan berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan KTKC kami dengan sehat dan walafiat. Semoga dengan melakukan KTKC pada hari ini mampu menyadarkan kami sebagai umat Katolik untuk menjaga diri kami guna mau menyaringkan pengalaman tentang politik di lingkungan sekitar kami dengan jujur. Hadirlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami agar KTKC ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita melihat dan mendalami situasi konkret. Pada suatu hari di suatu kampus ternama di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di sekitar Santo Sirilus, ada seorang mahasiswa yang terlalu terobsesi akan dunia politik. Mahasiswa tersebut bernama Claudia, di mana setiap adanya pemilu dia selalu membahas politik, baik di rumah, tak pandang mau dengan teman ataupun keluarga, tiada hari terus membahas politik. Hal itu terjadi ketika politik diadakan setiap 5 tahun sekali. Ketika lagi asik ngumpul sambil nongkrong dengan teman-temannya, Claudia mulai membahas tentang politik. Claudia menanyakan kepada teman-temannya, "Teman-teman, menurut kalian siapakah yang bakal jadi presiden kali ini?" Lalu temannya malah menjawab, "Yang jelas nomor 2, sekali kalau bukan Pak Prabowo." Ada 2 orang teman mereka bernama Ria dan Lili menyangkal dan berkata. Ria berkata, tidak, yang pasti itu Pak Anies Baswedan. Setarakan anaknya ganteng dan dia juga berkompeten, cocok banget jadi presiden. Lili menjawab, "Aku dukung kamu. Secara Anies sangat profesional banget, tak kalah jauh dengan presiden-presiden sebelumnya. Apalagi dia menjanjikan Indonesia maju. Setelah lulus kuliah, nggak ada tuh yang nganggur. Aku yakin kalau Pak Anies yang jadi presiden, gak bakal ada lagi yang miskin. Toh nantinya janjinya pasti bakal ditepatin." Ria menjawab, "Gimana menurut kalian? Tidak mending Anies saja." Claudia membantah, "Kalian berdua aktivis. Kalau kalian memilih pemimpin itu, harus lihat dari perbuatannya selama ini. Apalagi Pak Prabowo udah janji bakal melanjutin kinerja dari Pak Jokowi, yaitu memajukan kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Pak Prabowo akan melanjutkan program Pak Jokowi, yakni program beasiswa untuk seluruh kampus di Indonesia, dan akan terus diselenggarakan sampai masanya habis."
Lalu malah menjawab, bentar deh, bentar. Kemarin aku melihat di sosmed ramai banget tahu. Viral banget Pak Prabowo nangis cuma gara-gara Pak Anies ngasih rating 11 dari 1 sampai 100 tentang kinerja Pak Prabowo. Kasihan banget. Selalu dia. Itu dia kawan, kalau mau menang harus bisa menjadi lawan. Seketika Mega yang tadi dia tiba-tiba angkat bicara. Udah, siapapun yang menang nanti pasti bakal melanjutkan kinerja mereka. Seperti yang dijanjikan mereka sebelum menjadi calon. Dan siapapun yang bakal jadi presiden juga sama-sama memajukan rakyat. Ngapain berantem? Udah pilih aja sesuai dengan yang menurut kalian baik. Setelah mendengar cerita tadi, marilah kita bersama-sama mendalami situasi ini. Saya akan memberi pertanyaan. Cerita di atas. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari-saudari. Bagaimana solusi dari saudari-saudari untuk menciptakan pemilih yang terbaik? Ya, silakan saudari Angela. Ya, menurut saya memilih seorang pemimpin itu harus sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Terima kasih. Wah, jawabannya sangat bagus. Terima kasih untuk saudari Angela. Mungkin ada lagi. Silakan saudari ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya untuk menciptakan pemilu damai itu, walaupun kita berbeda dalam pilihan, baik itu dalam pemilihan presiden, DPRD atau apalah yang lain, kita tetap menjaga hubungan kita atau relasi tanpa menjatuhkan satu sama lain. Saja dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi. Oke, pertanyaan pertama saya tutup. Kita sambung ke pertanyaan kedua. Mungkin ada pengalaman ataupun kisah yang sama yang pernah saudari lihat ataupun alami sendiri. Alangkah baiknya jika saudari menyaringkan pengalaman dalam katekesi kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya mempunyai pengalaman itu terkait dengan pemilihan umum. Kebetulan beberapa tahun yang lalu itu ada pemilihan bersama pemilihan kepala desa di kampung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilihan di kampung itu kebanyakan pakai sistem keluarga. Sistem keluarga di mana dalam satu keluarga itu bisa terbagi-bagi atau berbeda pendapat. Tetapi kebanyakan juga itu akibat dari pemilihan itu banyak keluarga yang saling bermusuhan. Nah, di sini saya mau menceritakan peran penting mahasiswa dalam pemilihan umum dan dalam pemilu. Kebetulan waktu itu dua bulan sebelum pemilihan itu mahasiswa ada sosialisasi di kampung, sosialisasi tentang menjadi pemilih yang baik. Nah, dengan begitu itu dari sosialisasi mahasiswa itu ada manfaat dan banyak sekali manfaatnya itu. Alhasilnya juga pemilihan kepala desa waktu itu berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan atau tanpa adanya permusuhan antar sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Saudari sudah memberikan yang telah mensiringkan pengalamannya pada katekesi hari ini. Mari sekarang saya akan melakukan penegasan. Yang pertama, prinsip fasilitasi dalam dunia politik merupakan cara mahasiswa untuk tetap menuntut hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Hal ini dikarenakan ucapan janji manis para pemerintah agar mendapat suara. Sebenarnya, hal yang diminta oleh mahasiswa adalah janji yang dilontarkan oleh pemerintah harus ditegakkan dan kemajuan. Tak hanya mereka, tapi juga untuk semua kalangan, baik masyarakat kecil dan seluruh warga negara. Yang kedua, mahasiswa merupakan bagian dari politik karena mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam politik melalui suara pemilu. Membangun keharmonisan dalam masyarakat merupakan hal dan kewajiban pemerintah agar masyarakatnya sejahtera. Sebagai pemerintah yang berkompeten, harusnya bisa menolong rakyat kecil
yang sedang dilanda kesusahan. Hal itu juga bisa membuat rakyat akan terus-menerus meninggikan martabat serta menghormati pemerintah. Lalu, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian tadi pengalaman dan pendapat kita tentang bagaimana kinerja pemerintah yang berkompeten. Sekarang, mari kita mendalami apa sebetulnya makna tentang berpolitik. Di sini kita akan membaca dan mendalami isi tentang kitab suci yang diambil dari Roma bab 13 ayat 1 sampai 7. Di sini kita diajak untuk mengambil sikap yang pantas dan coba mendengar dengan tenang tentang bacaan tersebut. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan isi dari kitab suci tadi, marilah kita sama-sama mendalami apa makna dari bacaan tadi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, saudari-saudari, setelah kita mendengarkan baru saja sabda Tuhan yang dibacakan tadi, kira-kira ayat mana yang menyentuh hati saudari-saudari semua? Setelah saya tadi mendengarkan bacaan yang diambil dari kitab Roma, hal yang menarik menurut saya itu di bab 1, yaitu tiap-tiap orang yang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk saudari Elmi. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah saudari-saudari mendengarkan bacaan tadi, kira-kira bacaan mana yang menjadi inspirasi Anda tentang pemerintah? Dari saya, silakan saudari. Dari ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi dari saudari-saudari? Tidak. Baik, kalau tidak ada, pertanyaan kedua kita tutup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana kedudukan pemerintah berdasarkan Roma bab 13 ayat 1 sampai 7? Ya, Kepada saudari Angela, saya silakan. ya, terima kasih. Menurut saya dari Alkitab tadi, dari kitab Roma, kita mendengar bersama bahwa kedudukan pemerintah yang ada dalam kitab suci itu tidak mutlak. Mengapa dikatakan tidak mutlak? Kedudukan pemerintah itu ada di bawah kedudukan Allah.
menurut kitab suci kedudukan Allah yang paling tertinggi. Terima kasih. Terima kasih Saudari Angela. Mungkin ada lagi? Ada lagi dari saudari-saudari? Tidak ada. Oke, baik, pertanyaan tersebut. Sekarang yang pertama, berpolitik dan sistem tata negara bukanlah perbuatan yang jahat, sekuler atau dosa. Setiap umat Katolik diharapkan memahami dan belajar tentang sistem pemerintahan negara atau politik. Karena berpolitik adalah panggilan Tuhan seperti halnya seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang kedua, berpolitik tidak harus langsung menjadi politisi, tetapi dengan memberikan suara pada saat pemilihan daerah maupun pemilihan umum, tidak menjadi anggota golput, kita juga berpartisipasi dalam politik. Kira-kira rencana 13 bulan apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan pemilu yang damai sebagai mahasiswa sekarang ini? Mungkin ada dari teman-teman. Ya, kepada saya Angela, saya persilakan. Ya, dari saya, sebagai mahasiswa, kita harus memilih pemimpin kita. Kita juga harus melihat kinerja apa saja yang dilakukan seorang pemimpin yang ingin kita pilih itu, dan juga kita harus memilih pemimpin itu berasal dari hati nurani kita. Terima kasih. Terima kasih Saudari Angela. Mungkin ada lagi? Baik, kepada saudari ini, Menurut saya, rencana dan lanjut yang kita lakukan sebagai mahasiswa itu, kita juga ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam pemilu. Misalnya kita membantu Bawaslu untuk menghitung suara ketika pemilihan umum. terima kasih saudari ini. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Baik. Aksi berikutnya saya ikuti. Menjalankan doa permohonan. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas berkat karunia dan perlindunganmu pada hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan katekisme. Semoga kami sebagai mahasiswa dapat menciptakan pemilu yang damai dan sejahtera dalam masyarakat. Marilah kita memohon. Engkau Maha Kudus, kami juga patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pelaksanaan seri kitab suci pada hari ini, di mana perannya itu peran pemerintah, peran politik dalam mahasiswa. Tuhan, kiranya semoga kami sebagai mahasiswa mengambil bagian atas kontribusi kami dalam pelaksanaan pemilu. Marilah kita memohon. Kabulkan terhadap kami Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami mengampuni dan jangan marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Nya dalam kegiatan katekese yang telah diselenggarakan pada hari ini. Semoga pengalaman ini kami sanggup untuk menjaga diri kami guna menyongsong hidup yang baik di masa depan, agar bisa menciptakan hidup selayaknya seluruh kehendak-Mu. Semoga dengan terang sabda-Mu kami semakin setia dan kami bisa membangun keharmonisan dan hidup bermasyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. So